Amerika Serikat mengerahkan aset tercanggihnya ke dekat Iran dalam blokade Selat Hormuz. Lebih dari 15 kapal perang dan kapal serbu amfibi USS Tripoli yang mengoperasikan jet tempur siluman F-35B Lightning II dan MV-22 Osprey dikerahkan ke dekat pelabuhan dan daerah pesisir Iran. CENTCOM mengonfirmasi bahwa blokade telah dilakukan sejak Senin 13 April 2026. Blokade akan dilakukan terhadap semua kapal yang masuk dan meninggalkan pelabuhan dan pesisir Iran, termasuk diantaranya adalah Teluk Arab dan juga Teluk Oman. Pasukan Amerika Serikat menuturkan tak akan menghalangi kapal yang melintasi Selat Hormuz dari pelabuhan non-Iran. Blokade penuh ini dilakukan seusai perundingan antara Amerika Serikat dan Iran gagal di Islamabad, Pakistan. Sementara itu, pasukan militer Iran merespons keras blokade Amerika Serikat tersebut. Ia menuturkan tak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman jika fasilitas maritimnya menjadi sasaran. Hal ini ditegaskan oleh Letnan Kolonel Ibrahim Zolfakari, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Ia memastikan bahwa masalah keamanan di Laut Oman dan Teluk Persia adalah masalah bersama. Iran juga menegaskan bahwa keamanan melintasi dua wilayah ini harusnya berlaku bagi semua pihak. Juru bicara tersebut akhirnya memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhan Iran terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia atau Laut Oman yang akan tetap aman. Sekutu aliansi NATO menolak terlibat dalam rencana blokade pelabuhan Iran yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan ini sekaligus memperuncing ketegangan di dalam aliansi di tengah konflik yang berlangsung 6 minggu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sejumlah negara kunci Eropa, Inggris, dan Perancis menegaskan tak akan ikut melakukan blokade. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menegaskan penolakan blokade Selat Hormuz tersebut. Sebagai alternatif, negara-negara NATO ini menyiapkan pengamanan pelayaran di Selat Hormuz sampai konflik mereda. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga menegaskan aliansinya akan berperan jika 32 anggotanya menyepakati pembentukan misi bersama. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengungkapkan negaranya akan menggelar konferensi dengan Inggris dan mitra lainnya untuk membentuk misi multinasional. Rencana ini mencakup pengawalan kapal tanker dan penetapan jalur aman bagi pelayaran internasional. Sumber diplomatik menyebut sekitar 30 negara, termasuk negara Teluk, India, serta sejumlah negara Eropa, berpotensi terlibat dalam misi tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam misi ini meski tetap diberikan pemberitahuan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai pembentukan kembali Selat Hormuz sebaiknya ditempuh melalui jalur diplomasi. Ia pun menyerukan NATO untuk menata ulang hubungan dengan Trump dalam pertemuan puncak mendatang. Amerika Serikat memperluas jejak militernya di titik paling rawan di tengah konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Citra satelit pada Selasa 14 April 2026 mengonfirmasi bahwa USS Abraham Lincoln saat ini berada di dekat perairan Iran. Citra satelit melaporkan USS Abraham Lincoln berada di 200 km selatan di Teluk Oman, tepat di luar Selat Hormuz. Kapal induk USS Abraham Lincoln berada dalam jangkauan operasional jalur pelayaran global utama. Pengerahan ini dilakukan bersamaan dengan ancaman keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan melakukan blokade di Selat Hormuz. Amerika Serikat juga memblokade pelabuhan Iran dan melarang kapal-kapal dari pelabuhan Iran melintas di Teluk Persia dan Laut Oman. Iran merespons strategi Amerika Serikat dengan menegaskan blokade Selat Hormuz. Kapal perang USS Abraham Lincoln kini juga berada dalam jangkauan rudal Iran. Amerika Serikat kini tak lagi fokus pada pengendalian titik rawan, namun Washington mulai menciptakan zona penyangga maritim yang lebih luas. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dan rencana tindakan tekanan maritim yang menargetkan jalur perdagangan yang terkait dengan Iran. Sementara itu, pejabat Iran menegaskan eskalasi baru yang dibuat Iran justru mempertajam resiko ekonomi global. Iran juga menegaskan bahwa eskalasi apapun di Selat Hormuz akan dibalas dengan konsekuensi yang sangat tajam. Iran melancarkan serangan darat yang menyasar pasukan Amerika Serikat dan Israel pada Minggu 12 April 2026. Iran mengklaim berhasil membongkar jaringan mata-mata yang diduga beroperasi sejak lama. Setidaknya 50 orang telah ditangkap. Para pelaku diduga memberikan koordinat titik-titik vital penting di seluruh Iran. Kantor berita IRNA melaporkan para pelaku memberikan data tentang lokasi tetap dan bergerak, termasuk infrastruktur, pos pemeriksaan, dan penempatan pasukan keamanan, serta memfasilitasi operasi
operasi yang ditargetkan terhadap lokasi-lokasi tersebut. Pasukan keamanan Iran juga menyita peralatan elektronik khusus selama operasi ini, termasuk perangkat komunikasi, peralatan berbasis satelit, hingga senjata dan amunisi. Para pejabat tidak merinci jangka waktu dari dugaan aktivitas tersebut. Operasi spionase ini diduga dilakukan pasukan Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, pihak berwenang Iran melaporkan sekitar 500 penangkapan atas tuduhan spionase sejak perang dimulai pada 28 Februari. Awal bulan ini, media Iran melaporkan penangkapan 85 orang karena diduga bekerja sama dengan musuh. Sementara otoritas intelijen mengatakan 97 individu yang terkait dengan Israel ditangkap dalam operasi terpisah. Penangkapan ini dilancarkan bersama dengan runtuhnya pembicaraan Amerika Serikat Iran di Islamabad, Pakistan. Peringatan keras disampaikan oleh China atas kondisi konflik yang terjadi dengan Amerika Serikat. China menyatakan dukungan penuh pada Iran dan memperingatkan negara Amerika Serikat tidak ikut campur dalam blokade Selat Hormuz. Menteri Pertahanan China Dong Jun mengatakan bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. China juga sedang memantau perkembangan di Timur Tengah dengan cermat. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal China terus beroperasi di Selat Hormuz dan menekankan hubungan ekonomi Beijing dengan Iran. Pernyataan keras dari China ini disampaikan seusai Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa mereka mulai memblokade semua jalur maritim keluar dan masuk pelabuhan Iran pada Senin 13 April 2026. Menurut CENTCOM, blokade akan berlaku untuk kapal-kapal dari semua negara yang beroperasi di pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk yang berada di Teluk Arab dan Teluk Oman. Namun pasukan Amerika Serikat akan mengizinkan navigasi bebas untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz jika mereka berlayar ke atau dari pelabuhan non-Iran. Blokade ini berlangsung seusai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan perundingan. China dilaporkan mempersiapkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Informasi ini membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump murka. Dugaan pengiriman persenjataan dari China diterima Trump dari informasi intelijen Amerika Serikat pada Minggu 12 April 2026. Informasi ini diungkap oleh 3 sumber yang mengetahui penilaian intelijen terbaru. China disebut akan mengirimkan sistem pertahanan udara jenis MANPAD. Sistem pertahanan ini merupakan rudal anti pesawat yang dapat ditembakkan dari bahu. Sistem ini dikenal sebagai ancaman asimetris bagi pesawat militer yang terbang rendah, termasuk milik Amerika Serikat selama konflik 5 minggu terakhir. Ada pula laporan bahwa Beijing berupaya menyamarkan asal pengiriman dengan menyalurkannya melalui negara ketiga. Intelijen Amerika Serikat juga melihat bahwa Iran kemungkinan memanfaatkan masa gencatan senjata untuk mengisi kembali persenjataan dengan bantuan mitra asing. Merespons ini, Donald Trump memperingatkan bahwa China akan menghadapi konsekuensi jika benar mengirimkan senjata ke Iran. Trump tidak menjelaskan apakah ia telah membahas isu ini secara langsung dengan Presiden China Xi Jinping. Namun pemerintah China membantah keras tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengatakan bahwa China tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun.